Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini, kita akan bahas materi semester 2, yaitu adalah tentang senyawa turunan alkana. Di video kali ini, kita akan bahas gugus fungsi dan reaksi identifikasinya. Nah, materi yang kita bahas khusus di video kali ini, itu adalah tentang isomeri gugus fungsi, dan yang kedua adalah tentang gugus fungsi alkohol dan eter. Sekarang kita bahas dulu isomeri gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang memberikan beberapa sifat kimia yang khas dari senyawa yang molekulnya mengandung gugus tersebut. Isomeri adalah peristiwa di mana senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi secara struktur molekulnya berbeda. Perbedaan struktur molekul senyawa karbon dalam isomer dapat terjadi karena perbedaan gugus fungsi. Peristiwa ini disebut isomeri gugus fungsi. Sekarang kita akan lihat gugus fungsi. Yang kita bahas khusus kelas 12 itu adalah tentang gugus fungsi alkohol, gugus fungsi eter, gugus fungsi aldehid, gugus fungsi keton, gugus fungsi asam karboksilat, dan nanti kita akan bahas juga adalah gugus fungsi senyawa ester. Sekarang kita akan bahas adalah alkohol yang punya nama lain adalah alkanol dan eter, nama lainnya adalah alkoksi alkana. Kita lihat rumus umumnya. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Jadi antara alkohol dan eter, mereka adalah isomer gugus fungsi. Alkohol punya gugus fungsi ROH. Kita lihat tata namanya. Jadi dulu kita sudah bahas di senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna di kelas-kelas sebelumnya. Nah, di situ kita sudah bahas tentang penamaan. Kita mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan seterusnya. Nah, di alkohol kita cuma mengganti saja kata ana itu menjadi kata ol. Jadi metana menjadi metanol, etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, dan seterusnya. Nah, di tata nama alkohol juga kita juga harus nanti ingat posisi letak OH-nya. Jadi nanti di alkohol kita akan tahu namanya alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Untuk satu propanol, karena dia OH, gugus fungsi OH ini itu berikatan dengan atom C yang mengikat satu atom C lainnya, maka ini disebut sebagai alkohol primer. 2-butanol, gugus OH-nya itu berikatan dengan atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Itu disebut sebagai alkohol sekunder. Dan alkohol tersier maksudnya gimana? Ketika gugus OH itu berikatan dengan suatu atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas adalah tata nama eter. Jadi eter punya gugus fungsi RO, R-aksen. Tata nama eter. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada CH3, O, CH3. Jadi kita buat namanya metoksi metana. Contoh kedua. CH3O, CH2, CH3. Jadi karena di sini yang lebih panjang adalah CH2, CH3, jadi dia jadi rantai induk. Maka di depan ini kita kasih nama metoksi, di belakangnya yang panjang etana. Ya, metoksi etana. Contoh selanjutnya. Nah, kalau gini bagaimana? Nah, gini lihat. Karena di sini yang C-nya lebih sedikit adalah CH2, CH3, dan kita tahu namanya adalah kelompok etana, jadi kita kasih namanya jadi etoksi. Di nomor berapa? Kita hitung di sini, 1, 2, 3. Berarti C-nya adalah atom C nomor 2, berarti 2 etoksi. Nah, di sini kita lihat ada CH3 yang bersifat sebagai cabang. Jadi CH3 ini bersifat sebagai cabang, maka di nomor 2, atom C nomor 2, jadinya 2 metil 1, 2, 3. Kalau 3 berarti propana. Maka nama senyawa ini adalah 2 etoksi 2 metil propana.
Sekarang kita akan bahas tentang reaksi-reaksi alkohol. Pertama, reaksi alkohol dengan logam natrium. Nah, reaksi ini lebih tenang jika dibandingkan dengan reaksi logam natrium dengan air. Jadi kita ambil contoh, propanol ya ditambah dengan logam natrium akan menjadi natrium propanolat dan melepaskan gas hidrogen. Esterifikasi. Jadi reaksi ini berlangsung lebih cepat jika digunakan katalis, contohnya asam sulfat pekat. Kita ambil contoh, asam propanoat ketika kita reaksikan dengan etanol itu akan menghasilkan apa? Tapi ingat, dibantu oleh katalis. Katalis yang kita gunakan H2SO4 pekat. Hasilnya adalah etil propanoat plus dengan H2O. Jadi yang di sini muncul adalah gugus fungsi ester, maka namanya adalah esterifikasi. Sedikit info kimia, kegunaan daripada alkohol apa? Salah satu yang digunakan alkohol 70%, merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik. Gunanya membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis. Reaksi ketiga alkohol. Alkohol itu bisa bereaksi dengan hidrogen halida. Halida dimaksud adalah golongan 7A, FCl-BrI. Jadi alkohol itu akan bereaksi dengan hidrogen halida, dia akan menghasilkan suatu senyawa haloalkana. Ingat ya, halo itu maksudnya kelompok 7A, halogen. Contoh, 2 propanol ketika kita reaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan 2 kloropropana plus H2O. Nah, di sini kita katakan muncul yang namanya senyawa haloalkana. Oksidasi alkohol. Nah, ini catatan penting. Alkohol primer itu bisa dioksidasi akan menjadi aldehid. Aldehid jika dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan menjadi suatu senyawa keton. Contoh, 1 propanol, ingat ya, 1 propanol adalah alkohol primer. Dioksidasi. Oksidasi ini biasanya menggunakan apa? K2CR2O7 contohnya. Nah, dia akan menghasilkan aldehid. Mana aldehidnya? Nih, propanal. Jadi di sini mengandung gugus aldehid. Nah, penugasan. Uji coba pertama. Propanal yang tadi dihasilkan, jika kita oksidasi lagi akan menjadi senyawa apa? Jelaskan. Pertanyaan kedua. 2 propanol, jadi kita sudah bahas apa? Alkohol sekunder, jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa apa? Jelaskan. Dehidrasi alkohol. Yang kita tahu, dehidrasi adalah kekurangan air. Berarti di sini alkohol akan melepaskan airnya. Nah, di dehidrasi alkohol biasanya itu menggunakan asam sulfat yang berlebihan atau Al2O3 pada suhu tinggi. Nah, di sini alkohol akan melepaskan H2O untuk membentuk suatu senyawa alkena. Tahu ya alkena? Ikatan rangkap. Contoh, 1 butanol. Jadi 1 butanol ini ketika kita berikan asam sulfat pekat berlebih pada suhu 170 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa alkena, yaitu apa? 1 butena plus akan melepaskan H2O. Maka dikatakan dehidrasi alkohol. Aturan Setzev. Dehidrasi alkohol primer, atom H dan gugus OH yang terlepas itu berasal dari atom-atom C yang terdekat. Dehidrasi alkohol sekunder, atom H yang terlepas berasal dari atom C yang mengikat rantai atom C yang lebih panjang. Pertanyaan ketiga, 2 butanol berarti sudah masuk alkohol sekunder. Dengan H2SO4 berlebih atau asam sulfat pekat berlebih pada suhu 170 derajat Celcius akan menjadi senyawa apa? Jelaskan. Nah, sekarang kita bahas adalah reaksi
pada senyawa yang mengandung gugus fungsi eter. Reaksi eter dengan alkil halida. Masih ingat ya, halida yang dimaksud adalah yang mengandung halogen, golongan 7A FClBrI. Nah, eter itu dapat bereaksi dengan alkil halida membentuk alkohol dan haloalkana. Contoh, etoksipropana. Ini kan senyawa eter, mengandung gugus fungsi eter, ROR aksen. Nah, ketika kita reaksikan dengan alkil halida, contohnya apa? HI, ya. Itu akan menghasilkan alkohol, yaitu adalah etanol plus iodopropana. Berarti apa? Senyawa haloalkana. Sedikit tambahan informasi tentang kegunaan eter. Jadi, kalau dulu untuk meningkatkan kadar oktan pada bensin, orang menggunakan senyawa tel. Tapi karena bahaya timbalnya, maka sekarang orang menggunakan MTBE, metil tersier butil ether. Nah, senyawa ini adalah senyawa organik yang berguna apa? Untuk meningkatkan kadar oktan pada bensin tersebut. Dan dia lebih aman digunakan daripada penggunaan tel. Dan ini kita katakan dia punya gugus ether. Sekarang kita lihat reaksi identifikasi untuk membedakan senyawa alkohol dan ether. Nah, ini yang sering keluar di ujian. Yang pertama, alkohol itu bereaksi dengan logam natrium, sedangkan ether tidak bereaksi dengan logam natrium. Yang kedua, alkohol bereaksi dengan PX3. X itu penggantinya apa? Halogen. Sedangkan ether itu tidak bereaksi dengan PX3. Terakhir, alkohol itu dapat dioksidasi. Tadi kita udah bahas. Salah satu zat yang digunakan untuk mengoksidasi alkohol adalah K2CR2O7 pada lingkungan asam. Alkohol primer dioksidasi itu menjadi aldehid. Aldehid jika dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Sedangkan ether tidak bisa dioksidasi. Oke? Nah, itu materi tentang alkohol dan ether. Di video selanjutnya kita akan bahas senyawa aldehid dan keton. Baik, terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Video kali ini kita akan bahas senyawa turunan alkana yang punya gugus fungsi aldehid dan keton. Materi yang akan kita bahas adalah senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi aldehid dan senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi keton. Pertama, kita lihat dulu isomeri gugus fungsinya. Aldehid dan keton keduanya mengandung gugus karbonil. Tetapi berbeda kedudukannya di dalam kerangka rantai hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat pada aldehid, gugus karbonil itu terletak pada ujung rantai. R itu adalah untuk menggantikan atom C. Dan keton, gugus karbonilnya itu terletak di antara dua atom C yang lain. Tata nama aldehid dan keton. Mereka punya rumus umum CnH2nO. Sekarang kita akan lihat tata nama aldehid. Yang pertama kita lihat di sini. Untuk atom C pertama itu dimulai dari sini 1, 2. Maka dia punya nama etanal. Jadi yang dulu kita hafal di tata nama hidrokarbon, metana, etana, propana, butana, pentana, semuanya dan seterusnya itu kita ganti di akhirnya dengan kata al. Jadi etana jadi etanal. Kita lihat lagi di contoh kedua. Di sini bisa kita katakan nomor 1 atom C-nya, nomor 2 dan nomor 3. Berarti dia punya cabang di sini. Maka namanya karena cabang di nomor 2, 2 metil, 1 2 3, 3 atom C jadi propanal. Sekarang kita lihat tata nama keton. Jadi kalau di aldehid ada penamaan kata al di belakangnya,
Kalau di keton kita tambahkan kata on. Contoh. Jadi seperti ini. Nomor atom 1, 2, 3. Ingat ya, gugus karbonilnya itu di antara 2 atom C. Maka namanya adalah propanon. Contoh kedua. Jadi seperti ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada cabang di nomor 3, maka namanya adalah 3 metil 2 butanon. Pembuatan aldehid dan keton. Jadi di bagian ketiga ini untuk pembuatan aldehid, aldehid itu dapat dibuat dengan mengoksidasi alkohol primer. Catatannya apa? Alkohol primer dengan larutan KMNO4 panas sebagai oksidator. Contoh, 1 butanol kemudian hanya itu akan ditarik oleh oksidatornya dan menjadi butanal plus melepaskan 1 molekul H2O. Jadi di sini bisa kita lihat dia sudah mengandung gugus aldehid. Ya, jadi ingat 1 butanol ini OH-nya nempel di C yang pegang atom C lainnya. Jadi ini termasuk adalah alkohol primer. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit informasi kimia untuk kamu. Aldehid kegunaannya yang sering kita dengar adalah salah satu contohnya formalin atau disebut juga formaldehida. 40% dalam air itu banyak digunakan sebagai zat pengawet preparat biologi. Tapi hati-hati, banyak kasus terjadi digunakan sebagai pengawet makanan. Ini tidak baik. Ini bersifat racun toksik. Ya, jadi dia hanya digunakan untuk pengawet preparat biologi. Sekarang kita lihat untuk pembuatan keton. Keton itu dapat dibuat dengan mengoksidasi alkohol sekunder. Kalau tadi di aldehid alkohol primer, kalau di sini alkohol sekunder dengan larutan KMNO4 panas sebagai oksidator. Jadi gambarnya seperti ini, 2 propanol ya. Jadi kalau 2 propanol alkohol sekunder, kemudian hanya ditarik oleh oksidatornya dan kemudian akan menjadi suatu keton, yaitu adalah propanon plus melepaskan 1 molekul H2O. Nah, ada sedikit informasi. Keton yang paling sering kita dengar adalah aseton atau kita sebut sebagai propanon yang fungsinya itu biasanya digunakan untuk membersihkan pewarna kuku. Reaksi aldehid dan keton. Sekarang kita lihat. Yang pertama, reaksi adisi hidrogen atau kita sebut dengan hidrogenasi. Catatan, aldehid direduksi itu menjadi alkohol primer, sedangkan keton direduksi itu menjadi alkohol sekunder. Reaksi ini membutuhkan suhu tinggi, tekanan dan katalis logam, biasanya PT dan Ni. Di sini kita katakan etanal ya bereaksi dengan H2 itu akan menghasilkan etanol. Jadi aldehid menjadi alkohol primer. Jelas ya? Berikutnya propanon ya, ini berarti yang punya gugus fungsi keton ditambah dengan H2 itu dengan katalis logam PT atau Ni akan menghasilkan 2 propanol. Jelas? 2 propanol adalah alkohol sekunder. Kita sudah bahas. Ya, OH-nya nempel di C yang pegang 2 atom C lainnya. Reaksi aldehid dan keton. Yang kedua, aldehid itu mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi, aldehid merupakan reduktor kuat sehingga dapat mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Itu pada reaksi Fehling. Dan ion Ag+ menjadi Ag pada pereaksi Tollens. Sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Bisa kita lihat
etanol ketika bereaksi dengan CuO itu menjadi asam etanoat. Asam etanoat adalah yang punya gugus fungsi asam karboksilat, ya, plus dengan menghasilkan logam Cu. Jadi ada endapan Cu di situ. Kemudian etanol ditambah Ag2O menghasilkan asam etanoat. Jadi jelas ya, asam karboksilat plus dengan 2Ag, ya, endapan 2Ag. Perak dia. Nah, catatan, Ag yang menempel pada tabung akan tampak seperti cermin, sehingga dikenal sebagai reaksi cermin perak. Sekarang kita lihat reaksi identifikasi untuk membedakan senyawa aldehid dan senyawa keton. Ini yang sering keluar di ujian. Yang pertama, dengan reaksi Fehling, aldehid mampu membentuk endapan merah bata, keton tidak mereduksinya. Yang kedua, aldehid mampu mereduksi reaksi Tollens membentuk cermin perak, sedangkan keton tidak mereduksinya. Nah, ini kesimpulannya. Baik, inilah video pembelajaran tentang gugus fungsi aldehid dan keton. Selengkapnya ada di buku paket kimia kalian. Silahkan dibaca dan pahami. Tugas akan saya berikan nanti di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas senyawa turunan alkana yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Tentu saja materi yang akan kita bahas adalah senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi ester. Pertama, kita akan bahas tentang asam karboksilat atau nama lainnya adalah asam alkanoat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang punya gugus fungsi karboksil dengan rumus molekulnya CnH2nO2. Jadi gugus karboksil itu seperti ini. Ya, C mengikat 2 atom O. Untuk asam karboksilat, di ujung O-nya itu ada hidrogen. Nah, perhatikan, asam karboksilat punya sifat asam-asam alifatis C1 sampai C10 itu biasanya berfase cair. Dan antar molekul asam karboksilat itu terjadi ikatan hidrogen. Asam karboksilat itu banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Misalnya, asam sitrat itu terdapat banyak pada jeruk. Asam tartarat itu pada anggur. Dan asam oksalat biasanya itu terdapat pada sayuran bayam. Kita bahas tata nama asam karboksilat. Kita ambil contohnya. Jadi ini adalah senyawa asam karboksilat. Ini atom C nomor 1-nya dan ini atom C nomor 2-nya. Jadi kita tinggal kasih nama asam dan diakhiri dengan kata oat. Karena C-nya ada 2, kita namai jadinya asam etanoat. Contoh kedua. C pertama, C kedua, C ketiga. Dan ternyata di C kedua ada cabang metil. Jadi namanya asam, karena cabang di nomor 2, asam 2-metil, C-nya ada 3. Berarti kan seharusnya propana, tapi diganti dengan kata propanoat. Jadi nama senyawa tersebut adalah asam 2-metil propanoat. Info kimia. Salah satu kegunaan dari senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat adalah senyawa asam benzoat. Asam benzoat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Pembuatan asam karboksilat. Jadi ada 2 nanti pembagiannya, dalam industri dan di laboratorium. Dalam industri, yang pertama, asam metanoat dibuat dengan mereaksikan gas karbon monoksida dan larutan NaOH pada tekanan tinggi dan suhu 200 derajat Celcius. Biasanya berdasarkan reaksi kita bisa lihat, mula-mula terbentuk natrium metanoat. Kemudian dengan penambahan asam, di sini jelas terlihat adalah HCl, akan terbentuk asam metanoat plus dengan NaCl. Yang kedua, oksidasi etanol.
Jadi, dibuat dari hidrasi gas etuna oleh udara dengan katalis akan membentuk asam etanoat atau yang kita kenal sebagai asam asetat. Dalam laboratorium, biasanya asam karboksilat dapat dibuat dengan cara oksidasi alkohol primer dan nanti akan menghasilkan senyawa aldehid. Aldehid itu juga akan dioksidasi, akan menghasilkan senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat. Biasanya dengan bantuan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7 dalam lingkungan asam. Asam karboksilat juga dapat dibuat dengan hidrolisis senyawa sianoalkana RCN pada suhu tinggi dalam lingkungan asam kuat atau basa kuat. Reaksi asam karboksilat. Jadi kalau kita bahas tentang reaksi-reaksi asam karboksilat, yang pertama, asam karboksilat bereaksi dengan basa membentuk garam. Reaksi ini disebut reaksi penetralan. Jadi asam propanoat ditambah NaOH itu akan menjadi natrium propanoat plus dengan H2O. Yang kedua, asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Reaksi ini disebut sebagai esterifikasi. Jadi dari reaksi kita lihat asam etanoat ditambah dengan propanol akan menghasilkan propil etanoat. Jadi dihasilkan senyawa ester. Peristiwanya dinamakan esterifikasi. Sekarang kita akan bahas senyawa yang punya gugus fungsi ester atau nama lainnya alkil alkanoat. Ester berisomeri dengan asam karboksilat dan sama-sama mempunyai gugus karboksil. Rumus molekulnya sama, CnH2nO2. Ini gugus karboksilnya. Jadi kita lihat, kalau di asam karboksilat R aksen ini adalah H. Sekarang kita lihat sifatnya. Ester itu sedikit larut dalam air dan ester berbau harum. Jadi jangan heran, ester banyak digunakan sebagai esens buah-buahan. Jadi kalau pisang contohnya amil asetat esternya. Kalau apel amil valerat, kalau jambu amil butirat. Nanas butil butirat dan mangga biasanya adalah propil butirat. Jadi itu adalah senyawa-senyawa ester. Dia digunakan sebagai esens buah-buahan. Tata nama senyawa ester. Kita ambil contoh. Ini adalah senyawa ester. CH3 setelah O itu namanya nanti kita tulis adalah metilnya. Kemudian nomor 1, 2, dan 3 namanya adalah metil propanoat. Contoh kedua. Jadi itu CH2, CH3 etil. Nomor 1, nomor 2, C1 dan C2-nya, sehingga namanya jadi apa? Etil etanoat. Contoh ketiga. Ada etilnya, 1, 2, 3, 4, 4C. Namanya etil butanoat. Reaksi ester. Kita lihat reaksi-reaksi ester. Yang pertama, ester dapat mengalami hidrolisis atau penguraian oleh air, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Seperti reaksi kita lihat, metil butanoat ditambah H2O itu akan menghasilkan asam butanoat plus dengan alkohol, yaitu metanol. Yang kedua, ester dapat bereaksi dengan basa membentuk garam alkanoat dan alkohol. Contohnya, metil propanoat ditambah dengan NaOH, itu basanya, itu akan menghasilkan natrium propanoat plus dengan metanol. Sekarang kita bahas tentang lemak dan minyak. Yang pertama, lemak dan minyak merupakan ester dari asam suku tinggi dengan gliserol. Perbandingan lemak dan minyak. Jadi kita lihat strukturnya. Kalau lemak kita ambil contoh gliserol tristearat dan minyak kita ambil contoh
gliserol trioleat. Ini adalah gliserol tristearat, yaitu adalah lemak dalam bentuk padat. Yang kedua, kita ambil contoh yang minyaknya, yang cair, itu adalah gambar gliserol trioleat. Dari struktur kita sudah lihat perbedaannya. Kemudian, lemak dan minyak itu dapat dihidrolisis dalam lingkungan basa kuat menghasilkan gliserol dan garam dari asam lemak, atau kita sebut sebagai proses saponifikasi. Reaksinya adalah, kita lihat di situ, ketika lemak ditambah dengan NaOH contohnya, akan menghasilkan senyawa gliserol plus dengan natrium stearat. Itu adalah sabun yang berwujud atau berfase keras. Perbedaan antara lemak dan minyak. Yang pertama, lemak pada umumnya berfase padat dan minyak berfase cair. Yang kedua, lemak mengandung asam alkanoat jenuh. Contohnya asam palmitat dan asam stearat. Sedangkan minyak mengandung asam alkanoat tak jenuh. Contohnya asam oleat dan asam olenat. Yang ketiga, lemak biasanya terdapat di dalam tubuh hewan. Sedangkan minyak biasanya terdapat di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan. Baik, itu adalah materi tentang senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Untuk tugas akan diberikan di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas tentang benzena dan turunannya. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, rumus struktur benzena, yang kedua, reaksi substitusi benzena, yang ketiga, tata nama turunan benzena, dan yang keempat, aplikasi benzena dan turunannya dalam kehidupan. Kita bahas rumus struktur benzena. Benzena tergolong hidrokarbon aromatis. Rumus umumnya C6H6. Senyawa-senyawa benzena memiliki aroma yang wangi. Akan tetapi, juga ditemukan banyak senyawa benzena beracun dan dapat menyebabkan penyakit kanker. Pada mulanya, ahli kimia mengusulkan bahwa benzena memiliki struktur alifatik dengan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Akan tetapi, diperoleh fakta bahwa struktur ini tidak dapat menerangkan beberapa sifat benzena, seperti benzena sangat tidak reaktif terhadap X2 dibanding senyawa karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. Monosubstitusi benzena dengan X2 hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu C6H5X. Maka ada seorang ilmuwan bernama Kekulé. Dia memperkenalkan struktur benzena sebagai suatu cincin yang terdiri dari 6 atom C dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 selang-seling. Jadi, terdapat 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap 2. Struktur Kekulé ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa struktur Kekulé tidak dapat menjelaskan fakta berikut. Jika struktur benzena memiliki 3 buah ikatan rangkap 2, tentunya cenderung memiliki reaksi adisi. Kenyataannya, benzena banyak terlibat dalam reaksi substitusi. Maka, ilmuwan melakukan percobaan dengan bantuan alat difraksi sinar X. Di situ didapatkan perbandingan antara benzena dengan sikloheksena. Pada sikloheksena, ikatan tunggal untuk C dengan C punya panjang ikatan 0,154 nanometer, sedangkan panjang ikatan rangkap 2-nya itu adalah 0,133 nanometer. Namun pada benzena, berdasarkan pengukuran didapatkan
Benzena hanya punya satu panjang ikatan sebesar 0,139 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa semua ikatan dalam benzena sama. Kekulé kemudian memperbaiki struktur benzena. Dia mengemukakan bahwa ikatan rangkap pada benzena beresonansi atau berpindah-pindah tempat. Kemudian seorang ilmuwan bernama Linus Pauling merumuskan struktur benzena sebagai suatu struktur yang berada di antara dua struktur Kekulé. Sekarang kita bahas reaksi substitusi pada benzena. Yang pertama, reaksi benzena dengan halogen atau kita sebut halogenasi. Benzena cenderung mudah mengalami reaksi substitusi bukan adisi untuk membentuk turunannya, karena susunan elektron benzena mempunyai sistem delokalisasi yang stabil. Semua reaksi substitusi pada benzena melibatkan serangan pada benzena oleh elektrofil atau spesies yang mengandung atom bermuatan utuh atau parsial. Kita lihat contohnya proses halogenasi. Jadi di sini dilihat H dan Cl nanti akan membentuk senyawa HCl. Benzennya ketika direaksikan dengan Cl2 akan membentuk klorobenzena, tentu saja dengan bantuan katalis, yaitu adalah FeCl3. Contoh kedua, ketika benzen bereaksi dengan Br2 dengan bantuan katalis AlCl3, maka akan terbentuk suatu senyawa bromobenzena plus HBr. Catatannya apa? Baik FeCl3 maupun AlCl3 merupakan katalis yang berfungsi untuk mempolarisasi molekul halogen dengan menyerap sepasang elektron dari salah satu atom halogen. Reaksi substitusi berikutnya. Yang pertama, reaksi benzena dengan asam nitrat atau kita sebut sebagai nitrasi. Contohnya, ketika suatu benzen direaksikan dengan asam nitrat dengan bantuan H2SO4 pada suhu 50 derajat Celcius akan muncul suatu senyawa nitrobenzena plus dengan H2O. Berikutnya, reaksi benzena dengan asam sulfat atau disebut sebagai sulfonasi. Benzena ditambah asam sulfat maka akan terbentuk asam benzena sulfonat plus dengan H2O. Terakhir, reaksi benzena dengan alkil halida atau kita sebut alkilasi. Contohnya apa? Ketika suatu benzena direaksikan dengan alkil halida, di sini kita ambil contoh etil klorida, maka akan terbentuk etil benzena plus dengan HCl. Sekarang kita bahas tata nama turunan benzena. Ada beberapa aturan yang harus diikuti untuk memberi penamaan pada benzena dan turunannya. Pertama, jika satu atom H pada benzena diganti dengan satu substituen, contoh apakah Cl, NH2, NO2, CH3OH dan lainnya, maka C6H5 itu disebut sebagai fenil. Untuk nama iupaknya, sebutkan dulu nama substituennya, baru kata benzena. Tapi untuk nama lazim atau trivialnya, kita sebut fenil plus dengan nama substituen. Contoh, ketika benzena ada satu substituen di sana yaitu Cl, maka nama iupaknya adalah klorobenzena, sedangkan nama trivial atau lazimnya adalah fenil klorida. Contoh kedua, ada NH2 sebagai pengganti atom H di situ, maka nama iupaknya aminobenzena atau nama lazimnya fenilamina atau anilina. Kemudian, jika lebih dari satu substituen, maka biasanya ditambahkan awalan di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Dari contoh pertama ada 2 OH, maka kita beri namanya 1,3 karena ada 2 buah OH dihidroksibenzena. Contoh kedua, ada 2 buah Br di posisi 1 dan 4, maka kita beri nama 1,4 dibromobenzena. Kalau ada NO2 3 buah, maka namanya 1,3,5 trinitrobenzena. Tinggal disesuaikan penomorannya saja. Berikutnya, jika terdiri dari 2 substituen,
maka bisa juga menggunakan awalan orto, meta, atau para. Tapi catatannya harus menggunakan urutan prioritas penomoran. Jadi ini adalah prioritasnya. Kita ambil contoh. Ketika ada OH dan NO2, maka nomor satunya kita ambil dari OH. Maka namanya, karena jaraknya cuma satu, kedua saja, ortonitrofenol. Tapi kalau dia misalkan jaraknya 1,3 antara COOH dengan OH, maka kita beri namanya metahidroksibenzoat. Untuk CH3 dan NH2 pada contoh ketiga, posisinya 1 dan 4, ingat ya, urutan prioritas itu penting, maka kita kasih nama adalah parametilanilina. Kemudian, jika terdapat 3 substituen atau lebih, ya, 3 substituen atau lebih, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Kita ambil contoh, ada NO2 sebanyak 3 dan ada CH3. Maka kita lihat prioritasnya, nomor 1 dimulai dari CH3. Kemudian lebihnya kita kasih penomoran saja, 2,4,6 trinitrotoluena atau yang kita kenal juga sebagai TNT. Lanjut, semuanya H itu ada diganti dengan Cl, maka namanya 1,2,3,4,5,6 heksaklorobenzena. Terakhir, jika mengandung gugus C6H5 CH2, maka disebut sebagai benzil. Contohnya benzil alkohol, benzil amina. Kita lanjutkan. Aplikasi benzena dan turunannya dalam kehidupan banyak sekali, ya, yang kita temukan dalam kehidupan. Aplikasi benzena dan turunannya, yang paling dekat dengan kita contohnya adalah naftalena. Jadi ketika dua benzen itu nempel, kita kenal namanya naftalena, atau yang di rumah kita sebut sebagai kapur barus. Apa aplikasi lainnya? Kita ambil contoh pertama, 2,4,6 triklorofenol. Itu berfungsi sebagai disinfektan yang mampu membunuh kuman dan tidak merusak kulit. Lanjut, asam benzoat ini sangat terkenal. Asam benzoat itu digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman karena kondisi asamnya dapat mencegah perkembangan bakteri. Kemudian, aspirin. Aspirin itu biasa digunakan sebagai obat pengurang rasa sakit dan juga penyembuh radang seperti obat sakit kepala, flu, sakit gigi, demam, dan lain-lain. Kemudian terakhir, TNT adalah zat padat kuning yang digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. TNT dibuat dari nitrasi toluena. Tapi selain manfaatnya, kita juga harus hati-hati. Tadi sudah kita katakan ada beberapa turunan benzena yang juga punya bersifat racun dan berbahaya pada tubuh. Maka kita ambil contoh kasus adalah warga aborigin pada tahun 1981 sampai 2003 yang punya kebiasaan menghirup bau bensin yang mengakibatkan ada 100 warganya itu meninggal. Zat beracun dalam bensin adalah senyawa hidrokarbon seperti benzena dan metana. Jadi, yang nama zat kimia harus digunakan dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak, itu bisa bahaya. Tapi jangan takut, jika penggunaannya tepat, maka kimia semua zatnya akan sangat bermanfaat. Baik, itu adalah video tentang benzen dan turunannya. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang makromolekul. Kita akan bahas dulu tentang polimer. Pertama, kita akan bahas tentang polimerisasi. Di polimerisasi ada dua, polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Kedua, klasifikasi polimer. Jadi di bagian klasifikasi kita akan bahas berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis monomer penyusun, dan berdasarkan sifat terhadap panas. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian daripada polimer.
Polimer adalah suatu makromolekul dengan rantai panjang yang terdiri atas unit-unit yang lebih kecil atau kita sebut monomer yang tergabung secara bersama-sama. Jadi yang pertama kita bahas tadi apa? Polimerisasi, yaitu adalah reaksi pembentukan polimer. Polimerisasi tadi dibagi dua, polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Sekarang kita bahas polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dengan monomer-monomer berupa molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 tanpa melepas molekul kecil. Jadi, pada polimerisasi adisi, polimer merupakan satu-satunya produk. Jadi ada monomer ditambah dengan monomer lainnya dan seterusnya, maka akan terbentuk yang namanya polimer. Sekarang kita lihat contoh dari polimerisasi adisi. Contoh pertamanya, polietena atau kita kenal polietilena. Monomernya adalah etena, ditambah entena, dan ditambah etena seterusnya, maka nanti ikatan rangkap 2-nya akan lepas, dia akan terbuka, dan bisa berikatan dengan molekul lainnya. Dan nanti di bagian akhirnya akan terbentuk yang namanya polietena, polimer polietena. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada penggunaan plastik polietena. Sekarang kita lihat contoh berikutnya dari polimerisasi adisi. Yang kedua adalah polivinil klorida atau PVC. Monomernya adalah vinil klorida yang akan membentuk polimer polivinil klorida yang banyak digunakan pada pipa pralon. Yang ketiga, poliisoprena atau kita sebut sebagai karet alam. Monomernya adalah isoprena atau kita sebut sebagai 2-metil 1,3 butadiena yang nanti akan membentuk polimer poliisoprena. Yang keempat, teflon atau PTFE. Monomernya adalah tetrafluoroetena yang nanti akan membentuk polimer politetrafluoroetena atau yang kita kenal sebagai teflon. Selanjutnya kita akan bahas polimerisasi kedua, yaitu adalah polimerisasi kondensasi. Yaitu polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dengan melepaskan molekul kecil. Contohnya H2O atau HCl. Monomer ditambah monomer seterusnya, maka akan menghasilkan suatu polimer plus dengan molekul kecil. Sekarang kita lihat contoh dari polimerisasi kondensasi. Yang pertama adalah dakron. Monomernya adalah 1,4 benzena dioat yang ditambah dengan 1,2 etanadiol. Maka akan terbentuk polimer dakron plus dengan melepaskan molekul H2O. Dakron banyak digunakan pada pengisi bantal. Contoh kedua, nilon 66. Nilon 66 punya monomer asam heksanadioat yang ditambah dengan 1,6 diaminoheksana yang akan menghasilkan nilon 66 plus dengan molekul H2O. Dengan catatan nilon 66 banyak digunakan pada proses pembuatan benang. Baik, kita akan lihat klasifikasi polimer. Pertama, klasifikasi berdasarkan sumbernya. Polimer ada yang bersumber dari alam, contohnya protein, selulosa, poliisoprena, dan amilosa. Ada juga polimer yang sintetis, maksudnya dibuat di pabrik atau dibuat di laboratorium. Contohnya polistirena dan polibutadiena. Selanjutnya, klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomer penyusunnya. Yang pertama adalah homopolimer. Monomer pembentuk polimer ini hanya terdiri dari satu jenis monomer, seperti contohnya adalah PVC, PVA, karet alam,
dan teflon. Yang kedua, copolymer. Jadi, polimer jenis ini terbentuk dari dua jenis monomer, misalnya dacron, nilon 66, SBr, dan bakelin. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, termoplastik. Jenis polimer ini cenderung menjadi lunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain karena gaya yang mengikat rantai-rantai polimernya lemah. Polimer termoplastik bersifat ringan, kuat, dan transparan. Contohnya, polietena dan polistirena. Kemudian, thermosetting. Jadi, jenis polimer ini memiliki bentuk permanen dan akan mengeras bila dipanaskan. Hal ini terjadi karena adanya ikatan-ikatan kovalen yang banyak jumlahnya dan sangat kuat gaya antar rantainya. Ikatan tersebut akan hancur dan polimer ini akan terbakar jika dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Sekarang kita akan bahas tentang salah satu jenis polimer, yaitu adalah plastik. Pembahasan kita tentang penggunaan plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebenarnya materi plastik sudah sangat lama ditemukan, tapi orang yang pertama kali menggunakan materi ini untuk dijadikan kantong plastik adalah Sten Gustav Thulin pada tahun 1959. Jadi pada masa itu dia pengen menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Karena pada masa itu banyak orang yang menggunakan kantong kertas. Yang kita tahu sumber kertas adalah dari pohon. Perkembangan selanjutnya bukan hanya kantong plastik, botol minum, dan lain hal sebagainya itu banyak terbuat dari plastik. Nah, masalahnya baru muncul. Masalahnya adalah penggunaan dan penanganan yang tidak tepat. Makanya banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah plastik. Salah satu contoh beritanya adalah ada orang yang mendokumentasikan Laut Bali yang penuh sampah plastik. Kita lihat videonya. Jadi terlihat di situ banyak sekali sampah plastik yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berita lainnya, penemuan yang mengubah dunia, plastik si serbaguna tapi berbahaya. Bahayanya sebenarnya adalah satu, karena susahnya untuk dihancurkan. Yang kedua adalah karena ada materi di dalamnya yang bersifat bahaya. Contohnya bisphenol A atau kita kenal sebagai BPA yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian kondisi COVID-19 itu banyak sekali sampah medis yang terbuat dari plastik, dan ini akan menjadi masalah ke depannya. Jadi bukan hanya di dataran rendah atau di lautan, bahkan sampai di pegunungan sudah banyak sekali limbah plastik yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penanganan limbah plastik. Cara yang paling efisien sebenarnya adalah 3R. Reuse, reduce, and recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemauan dan kreativitas. Makanya jangan heran kita temukan banyak orang yang sangat kreatif. Salah satunya ini, membuat plastik dari singkong. Dan ternyata itu bisa dikonsumsi. Atau yang lainnya, botol plastik dijadikan barang seni bernilai tinggi. Jadi, kalian bisa menyelamatkan lingkungan dengan menangani sampah plastik dengan baik. You don't have to be a superhero to save the world. Baik, jadilah superhero yang menyelamatkan lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang biomolekul. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat memiliki peranan penting bagi makhluk hidup, antara lain sebagai sumber energi, komponen struktur sel, komponen penting dalam kontrol genetika pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup,
Yang kita juga tahu, karbohidrat banyak terkandung di dalam nasi, kentang, dan gula. Yang kedua, kita akan bahas tentang protein. Protein berfungsi untuk menyintesis atau memperbaiki jaringan yang rusak, alat transport, melindungi kita dari berbagai penyakit, dan sebagai enzim yang mengkatalis berbagai reaksi metabolisme. Protein banyak terkandung di dalam telur, kacang almond, dan keju. Kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat juga dikenal sebagai hidrat arang. Karbohidrat dibagi tiga berdasarkan kemampuannya untuk terhidrolisis. A. Monosakarida, B. Disakarida, dan C. Polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang tidak dapat terhidrolisis lagi. Disakarida adalah karbohidrat yang terhidrolisis menjadi dua monosakarida sejenis maupun tidak sejenis. Polisakarida adalah karbohidrat yang dapat terhidrolisis menghasilkan banyak monosakarida. Sekarang kita bahas yang A, monosakarida. Monosakarida merupakan senyawa karbon yang punya gugus fungsi aldehid atau keton. Atom C kiral adalah atom C asimetris yang terdapat pada monosakarida, yaitu atom karbon yang keempat tangannya mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Jika atom C-nya ada 3, kita ambil contoh aldotriosa dan ketotriosa. Untuk atom C-nya ada 4, kita ambil contoh aldotetrosa dan ketotetrosa. Untuk monosakarida dengan C-nya ada 5, contohnya adalah aldopentosa atau kita kenal dengan ribosa dan ketopentosa. Dan untuk C-nya ada 6, kita ambil contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Berdasarkan struktur beberapa monosakarida, terlihat bahwa semuanya mengandung atom C asimetris kecuali ketotriosa. Monosakarida yang dalam strukturnya mengandung atom C kiral atau atom C asimetris dapat mengalami isomeri optis. Isomeri optis adalah isomeri yang terjadi karena adanya perbedaan arah putar bidang polarisasi cahaya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah alat polarimeter. Perhatikan video berikut. Pada alat polarimeter terdapat lampu natrium sebagai sumber cahaya. Polaroid atau polarisator yang bertugas menyerap gelombang yang memiliki arah getar berbeda dan meneruskan gelombang yang punya arah getar yang sama dengan polaroid. Perhatikan gambar berikut. Jadi, gelombang cahaya itu terdiri dari gelombang elektro dan magnet. Maka ketika melewati polaroid, gelombang magnet akan diserap dan gelombang cahaya bisa diteruskan. Gelombang yang diteruskan melewati zat optis aktif. Di sini arah putar gelombang berubah beberapa derajat diakibatkan oleh atom C kiral yang kemudian dapat diamati oleh alat analisatornya. Jadi, jika berputar ke kanan atau searah jarum jam, disimbolkan dengan positif atau dekstro. Sebaliknya, jika berputar ke kiri, disimbolkan dengan tanda negatif atau levo. Sekarang kita bahas struktur monosakarida. Monosakarida dapat melangsungkan reaksi intramolekuler, sehingga dari bentuk terbuka berubah menjadi bentuk cincin atau siklik. Bentuk terbuka itu disebut dengan struktur Fischer, dan bentuk cincin atau siklik disebut sebagai struktur Haworth. Gugus hidroksil di sebelah kanan pada proyeksi Fischer itu terletak di bawah pada proyeksi Haworth. Dan sebaliknya, gugus hidroksil di sebelah kiri
pada struktur terbuka itu terletak di atas pada struktur siklik. Untuk gula dextro, gugus CH2OH di ujung itu terletak di atas pada proyeksi Haworth. Sedangkan untuk gula L, gugus CH2OH ujung terletak di bawah pada proyeksi Haworth. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah dextroglukosa. Dia akan mengalami penekukan dan kemudian akan menjadi alfa dextroglukosa. Selanjutnya contoh berikutnya, dextrofruktosa. Ditekuk kemudian akan menjadi beta dextrofruktosa. Di sana kita lihat yang sebelah kanan ada di bawah. Kalau dextro CH2OH ujung itu letaknya di atas. Pada level sebaliknya. Untuk alfa, OH-nya di bawah, dan beta, OH-nya yang ditandai oleh warna merah muda itu berada di atas. Sekarang kita bahas sifat-sifat monosakarida. Sifat pertama, wujudnya zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air, tetapi tidak bisa dihidrolisis. Yang kedua, rasanya manis. Sifat ketiga, bersifat optis aktif. Dan yang keempat, merupakan gula pereduksi. Maka semua monosakarida adalah reduktor. Larutan monosakarida bereaksi positif dengan Fehling, Tollens maupun Benedict. Sekarang kita bahas uji pengenalan monosakarida. Yang kita bahas di sini ada 3. Uji Fehling, di mana sampel itu ditambah pereaksi Fehling, kemudian dipanaskan dan akan menghasilkan endapan merah bata. Jika sampel itu punya gugus aldehid, maka benar akan dihasilkan endapan merah bata. Uji Benedict. Jadi pada uji Benedict, sampel ditambah reaksi Benedict kemudian dipanaskan dan akan menghasilkan endapan merah bata jika punya gugus aldehid. Yang ketiga, uji Tollens. Jadi, gugus aldehid akan bereaksi dengan reaksi Tollens dan kemudian akan menghasilkan cermin perak pada sisi wadah kaca. Sekarang kita akan bahas bagian B, disakarida. Disakarida terbentuk dari hasil kondensasi 2 molekul monosakarida dengan ikatan glukosida. Sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa. Biasanya terdapat pada gula pasir. Laktosa adalah gabungan dari monosakarida glukosa dan galaktosa. Biasanya terdapat pada susu dan keju. Dan maltosa itu gabungan dari glukosa dan glukosa. Maltosa banyak terdapat pada madu. Bagian C adalah polisakarida. Polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida. Amilum. Amilum terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Fungsinya sebagai cadangan makanan yang umumnya disimpan di umbi dan biji. Glikogen terdapat pada hewan dan manusia. Glikogen adalah energi yang dapat kita gunakan pada tubuh. Energi ini sangat penting. Banyak tersimpan di hati dan otot. Polisakarida yang ketiga adalah selulosa. Terdapat pada tumbuhan yang tidak larut dalam air dan pelarut organik. Tetapi dapat larut dalam larutan tembaga 2-hidroksida amonia atau reaksi Schweitzer. Jadi di sini bisa kita lihat yang namanya polisakarida terdiri dari banyak monosakarida. Tugas pengetahuan. Sekarang kita bahas yang kedua adalah protein. Jadi, protein adalah makromolekul yang tersusun dari rantai-rantai panjang asam alfa amino dengan massa molekul berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta.
Penyusun dari protein adalah asam amino. Asam amino merupakan turunan asam alkanoat, di mana satu atom hanya disubstitusi oleh gugus amino. Oleh karena itu, setidaknya asam amino mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Asam amino dalam protein disebut juga asam alfa amino, karena gugus amino terikat pada atom C-alfa, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada gugus karboksil. Perhatikan struktur dasar asam amino berikut. Jadi ada gugus karboksil dan ada gugus amino. Jadi, jika kita ganti R-nya itu dengan H, maka namanya adalah glisin. Dan jika kita ganti R-nya itu dengan metil atau CH3, maka namanya adalah alanin. Catatan penting di sini, asam amino itu juga dibagi menjadi dua. Asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial itu dapat disintesis oleh tubuh. Contoh daripada asam amino esensial adalah fenilalanin, sedangkan non-esensial adalah alanin. Selanjutnya kita bahas di sini, semua asam amino itu bersifat optis aktif karena minimal memiliki satu atom C asimetris, yaitu atom C-alfa, kecuali glisin. Gugus R pada setiap asam amino berperan dalam menentukan struktur, kelarutan, dan fungsi biologis protein. Ada dua jenis gugus R, yaitu gugus nonpolar dan gugus polar. Jadi, yang nonpolar contohnya glisin, alanin, prolin. Sedangkan yang polar contohnya adalah serin, glutamin, dan tirosin. Sekarang kita lanjutkan. Molekul asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekuler. Jadi, dia akan membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion Zwitter. Hal ini karena asam amino punya gugus karboksil dan bersifat asam, serta punya gugus amino yang bersifat basa. Asam amino akan berubah menjadi ion Zwitter. Asam amino bersifat amfoter, bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa, karena punya gugus asam dan gugus basa. Ini adalah asam amino yang bereaksi dengan asam, dan ini adalah reaksi asam amino yang bereaksi dengan basa. Dua molekul asam amino dapat berpolimerisasi kondensasi dengan melepas molekul H2O. Contohnya, ada dua monopeptida dan akan dihasilkan suatu ikatan peptida. Uji pengenalan protein. Jadi di sini kita ambil yang pertama namanya uji biuret. Uji biuret positif bagi semua zat yang mengandung ikatan peptida. Zat yang diuji mula-mula ditetesi larutan NaOH, kemudian larutan CuSO4 encer. Jika terbentuk warna ungu, berarti zat tersebut mengandung ikatan peptida. Yang kedua, uji santoprotean. Jadi, uji ini terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau inti benzena. Jika protein mengandung cincin benzena, maka jika dipanaskan dengan asam nitrat pekat, akan terbentuk warna kuning, yang kemudian menjadi jingga jika ditetesi larutan NaOH. Dan uji pengenalan protein yang ketiga adalah uji belerang. Mula-mula, larutan protein dengan larutan NaOH 6 molar dipanaskan. Lalu ditambahkan beberapa tetes larutan timbel asetat. Jika terbentuk endapan hitam PBS, berarti menunjukkan adanya belerang dalam protein. Untuk materi lipid, itu adalah sebuah penugasan, tapi berikan pengantarnya. Istilah lipid mengacu pada golongan senyawa hidrokarbon alifatik nonpolar dan hidrofob yang berperan penting dalam menyusun struktur dan menjalankan fungsi sel hidup. Oleh karena bersifat nonpolar,
lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air atau alkohol, tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti eter atau kloroform. Terdapat beberapa golongan lipid, yaitu gliserida dan asam lemak, termasuk di dalamnya minyak dan lemak. Fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, dan terpenoid, yang termasuk di dalamnya getah dan steroid. Jadi bentuk struktur dasarnya seperti ini. Baik, kita lihat penugasan keterampilannya. Jadi dibuat makalah. Oke? Jadi ini adalah video tentang materi biomolekul. Di video berikutnya kita akan bahas materi kimia lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.